Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita bahas soal OSN 2018. Saksikan tayangan berikut. Kita lakukan pembahasan soal OSN 2018. Untuk soal pertama, bilangan prima P dan Q masing-masing 2 digit. Maka digit akhir satuannya yang mungkin hanya 1379. Sehingga kalau P plus Q itu pasti membentuk bilangan genap. Sehingga bilangan 2 digit yang mungkin adalah 22, 44, 66, 88 ketika P dan Q dijumlahkan. Kita cari satu persatu. 22 itu keduanya prima, berarti yang mungkin 11 dan 11. Berarti kalau kita kalikan hasilnya adalah 121. 44 itu 13 kali 31, hasilnya 403. Ada di opsi 66 itu yang mungkin 13 dan 53, ini prima semua, dikalikan 689 di opsi juga ada. Terus ada kemungkinan lain yaitu 19 dan 47, ini hasilnya adalah 893. Kemungkinan yang lain yaitu 23 dan 43, hasilnya 989. Dan kemungkinan yang lain lagi 29 dan 37 dikalikan 1073. Nah, di sini ada jawaban yang cocok yaitu 403 dan 989. Jawabannya yang C. Untuk soal yang kedua, ini paling mudah, kita cari modusnya dulu. Ini A dan B. Modusnya paling mudah, modusnya A adalah 80 dan modusnya B adalah 85, sehingga pernyataan C salah. Karena pernyataan C salah, maka ini pernyataan D juga salah. Tapi maaf, ini kurang ketikan, ini ada C nya harusnya. Jadi karena C salah, D salah, tinggal A dan B. Nah, untuk mencari median dan modus, lebih enak kita cari median terlebih dahulu. Karena datanya di sini ada berapa ini? 10, 20, 30, 36, ini juga 36. Maka mediannya adalah data ke-18 tambah data ke-19 dibagi 2. Ini kita cari di kelas A, mediannya 80 tambah 80 per 2, hasilnya 80. Di kelas B 80 plus 80 per 2 juga hasilnya 80, maka mediannya sama, sehingga jawabannya yang A. Kalau kita mau mencari rata-rata ya tinggal dicari saja, nanti rata-ratanya yang A itu 81,11, yang B 80,13. Soal ketiga, di sini ada 21 bilangan positif, anggap saja X21, data ke-21, di mana mediannya adalah 10, berarti mediannya adalah data ke-11. Maka kita masukkan mediannya di sini 10, dan di sini rata-rata terkecil yang mungkin. Nah, ini ada kurang informasi nih, kurang ketikan, ini adalah 16. Maka data ke-12 sampai data ke-20 kalau pengen terkecil, maka ini harus 10 semua. Dan data pertama sampai data ke-10 itu adalah 1 semua, sehingga nilainya menjadi kecil. Terus kita hitung rata-ratanya. Ini ada 10 bilangan, 1 kali 10 bilangan. Dari 11 sampai 20 ada 10 bilangan, 10 kali 10 ditambah 16 dibagi 21 bilangan, hasilnya adalah 126 dibagi 21, hasilnya adalah 6, sehingga jawabannya yang C. Untuk soal yang keempat, kita tulis dulu XY. XY jika direfleksikan, ini kita simbolkan M, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan menjadi min X, Y. Ini bayangan ketika direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian titik ini didilatasi dengan pusat
0,0 sebesar faktor skala 3, maka bayangan akhirnya akan menjadi min 3x dan 3y, dimana min 3x ini adalah x double aksen bayangan kedua dan ini y double aksen. Maka kita peroleh min 3x sama dengan x double aksen, maka nilai x adalah min sepertiga x double aksen, dan 3y sama dengan y double aksen, maka y nya adalah sepertiga y double aksen. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya 3x plus 4y minus 5 sama dengan 0. Kita masukkan x nya adalah min sepertiga x double aksen dan y nya adalah sepertiga y double aksen kurangi 15 sama dengan kurangi 5 sama dengan 0. Ini tinggal kita hitung, jadinya adalah min x double aksen plus 4/3 y double aksen minus 5 sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada jawabannya, maka kita kalikan 3 semua. Kalau kita kalikan 3 semua, hasilnya adalah min 3x ditambah 4y double aksen minus 15 sama dengan 0, atau kita hilangkan aksennya menjadi min 3x plus 4y minus 15 sama dengan 0, sehingga jawabannya yang C. Untuk soal yang kelima, min 1 kurang dari x kurang dari y kurang dari 0, maka x dan y ini adalah bilangan pecahan negatif. Nah, kita bisa membuat tambahan, yaitu 0 itu kurang dari 1, sehingga kesimpulannya adalah x kurang dari y kurang dari 1. Kemudian kita kalikan dengan xy. Nah, xy ini kalau dikalikan adalah bilangan pecahan positif, karena negatif dikalikan negatif jadi positif. Jadi pecahan negatif kali pecahan negatif jadi pecahan positif, maka jawabannya jadi x kuadrat y kurang dari xy kuadrat kurang dari xy. Jadi jawabannya yang xy kuadrat, yang D. Nomor 6. Di sini ada persamaan xy sama dengan 3 pangkat 18 dan 5 pangkat 30. 18 dan 30 itu memiliki FBB, yaitu FBB-nya adalah 6. Maka kita ubah dulu keduanya menjadi ada pangkat 6-nya, berarti 3 pangkat 3 dikali 6 dikali ini 5 pangkat 5 kali 6 supaya sama. Nah, 3 pangkat 3 adalah 27, berarti 27 pangkat 6, terus 5 pangkat 5 adalah 3125 pangkat 6, sehingga pangkatnya tinggal kita ini dikalikan, angkanya menjadi 84.375 pangkat 6 x pangkat y. Berarti kesimpulannya nilai x adalah 84.375 dan y nya adalah 6, sehingga nilai dari x min y tinggal kita kurangkan saja, hasilnya adalah 84.369 yang B. Kita lanjutkan untuk soal yang ketujuh, yaitu penjumlahan bilangan asli berurutan minimal 3. Maka kita misalkan saja n plus 1, n plus 2, n plus 3 dan seterusnya. Untuk kasus pertama kita ambil 3 bilangan dulu. Sebagai contoh adalah n plus 1, n plus 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya 3n plus 3. Kalau kita masukkan n-nya 1, maka kita peroleh 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 dan 48. Nah, di sini masih terus sebenarnya, tapi di sini ada batasan, yaitu dari 9 sampai 50. Maka terbatas di 48 dan 6 tidak ada di bilangan tersebut.
maka ini anggotanya ada 14. Terus kita coba untuk 4 bilangan, yaitu n ditambah n plus 1 ditambah n plus 2 ditambah n plus 3 sama dengan 4n plus 6. Ketika kita masukkan angka 1, maka kita peroleh 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, dan 50. Tapi di sini ada yang sama ya, yaitu 18 sudah ada di sini, terus 30 juga sudah ada, maka kita coret saja. 42 juga sudah ada, maka banyaknya anggota ada 8, karena yang sama tidak perlu dihitung 2 kali. Terus untuk kasus yang ketiga, kita jumlahkan untuk 5 bilangan, n ditambah n plus 1 ditambah n plus 2 ditambah n plus 3 ditambah n plus 4. Nanti kita peroleh hasil 5n plus 10. Maka kalau kita masukkan dengan angka 1, kita peroleh 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Tapi di sini ada yang sama, yaitu 15 sudah ada, ini sudah ada 15, terus 30 sudah ada, 45 sudah ada, 50 sudah ada, maka banyaknya anggota tinggal 4. Sekarang untuk kasus kalau kita jumlahkan 6 anggota, yaitu n, n plus 1, n plus 2, dan seterusnya, langsung saja sampai n plus 5. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 6n plus 21, sehingga kalau kita masukkan untuk 1 ketemu 21, 27, 33, 39, 45, dan ternyata ada semua di atasnya. 21 sudah ada, 27 sudah ada, 33 sudah ada, 39 sudah ada, 45 sudah ada. Berarti kita hilangkan. Next, kita jumlahkan lagi untuk n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, sampai nanti adalah n plus 6. Nanti ketemu hasilnya adalah 7n plus 21. Jika kita masukkan 1, ketemu 28, 35, 42, 49. Di sini sudah ada ya, 35 tadi sudah, 42 sudah, maka banyaknya anggota tinggal 2. Lanjut lagi, kita jumlahkan n plus 1, n plus 2 sampai n plus 7. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 8n plus 28. Maka kalau kita masukkan 1, hasilnya 36 dan 44. 36 sudah ada, maka kita coret, maka n nya tinggal 1 saja. Terus kita masukkan lagi sampai n plus 8, n plus 1, n plus 2 sampai n plus 8. Maka hasilnya adalah 9n plus 36. Kalau kita masukkan angka 1 ketemu 45, dan 45 sudah ada, berarti habis. Dan kalau kita masukkan n plus 1, n plus 2 sampai n plus 9, maka kita temukan hasilnya 10n plus 45 tidak ada yang memenuhi, karena 55 tidak boleh. Ini salah. Jadi banyaknya anggota n f irisan g nya adalah sebanyak 29. Dari mana? Dari 14 tambah 8 tambah 4, 14 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya 29, berarti jawabannya yang C. Kita cek ya, C ada. Untuk soal ke-8 jelas banget jawabannya D, tidak perlu dibahas. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-9. Di sini ada persamaan X plus 2Y pangkat Z sama dengan 64.
Nah, 64 itu kalau kita tulis ada beberapa kemungkinan, yaitu 64 pangkat 1 kalau kita nyatakan bilangan berpangkat, bisa juga 8 pangkat 2, bisa juga 4 pangkat 3, dan bisa juga 2 pangkat 6. Nah, kalau kita pecah satu persatu, X plus 2Y pangkat Z sama dengan 64 pangkat 1, maka kesimpulannya X plus 2Y nilainya 64 dan Z nya nilainya 1. Ini Z kita tulis gini aja biar agak beda. Nah, di sini ada berapa nilai yang mungkin? Ya, nilai yang mungkin ada kalau kita misalkan Y nya 1, nanti ketemunya X nya adalah 62. Sebenarnya nilai X nggak perlu dicari, nggak apa-apa. Y nya 2, nanti ketemunya X nya 60, dan seterusnya sampai Y nya 31. Ini ketemu X nya adalah 2, dan kalau Y nya 32, maka ketemu X nya adalah 0, tidak memenuhi, karena di sini harus bilangan bulat positif. Berarti ada 31 kemungkinan untuk soal yang pertama. Untuk kalau kasus yang kedua, X plus 2Y sama dengan 64 pangkat 1 sudah, berarti 8 pangkat 2. Berarti kesimpulannya, ini pangkat Z, maaf lupa. Berarti kesimpulannya X plus 2Y itu nilainya 8 dan Z nya nilainya 2. Nah, apakah ada nilai yang memenuhi di sini? Di sini ada yang memenuhi, yaitu ketika kita misalkan Y nya 1. Kalau Y nya 1 nanti ketemu X nya 6, Y nya 2 bisa juga nanti ketemu X nya 4, Y nya 3 nanti ketemu X nya 2, dan Y nya 4 nanti ketemu X nya 0, berarti tidak memenuhi karena maksimal ini harus positif. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Kita cari kemungkinan yang lain, yaitu kita tulis dulu X plus 2Y pangkat Z sama dengan 4 pangkat 3. Berarti kita peroleh kesimpulan X plus 2Y itu nilainya 4 dan Z nya nilainya 3. Kita coba-coba apakah ada nilai yang memenuhi, yaitu kalau kita misalkan Y nya sama dengan 1, maka nilai X nya sama dengan 2. Kalau Y nya sama dengan 2, maka nilai X nya 0, tidak memenuhi. Maka ini salah, sehingga hanya ada 1 kemungkinan. Sekarang untuk yang terakhir, X plus 2Y pangkat Z sama dengan 2 pangkat 6. Nah, berarti kita dapatkan kesimpulan X plus 2Y nya sama dengan 2 dan Z nya sama dengan 6. Apakah ada yang memenuhi? Kalau Y nya sama dengan 1, maka X nya sama dengan 0, sudah, berarti tidak ada yang memenuhi. Sehingga banyaknya kemungkinannya, tinggal kita jumlahkan 31, 3 dan 1 dijumlah adalah 35. Bagaimana tayangan tadi? Cukup mudah bukan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.